Ini kita santai-santai dulu. Sambil minum boleh ya? Sambil minum boleh ya Pak Anies. Sambil minum, Andin juga mau menunjukkan sesuatu. Ini karena Andin dengar dari senior Andin. Dulu Pak Anies sempat menjadi pembawa acara di salah satu program TVRI, yaitu namanya Tanah Merdeka. Masih ingat nggak Pak? Iyalah, masih ingat ya. Ini Andin mau kasih sedikit cuplikan ke Pak Anies pada saat Pak Anies menjadi pembawa acara. Wih, ini saya wawancara Ibu Tin Soeharto. Iya. Saya itu selalu membagi tugas dengan orang lainnya. Jadi ya memang itu tugas saya semuanya itu. Tetapi kalau sudah ditentukan suatu kebijaksanaannya itu tidak harus dilakukan sendiri. Sebagai generasi penerus dan sebagai pemuda harapan bangsa. Sebagai pemuda harapan bangsa, jangan menyia-nyiakan dan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Itu semuanya harus diisi. Setelah dewasa dan mengetahui mengenai dasar undang-undang pandangan hidup bangsa, dasar negara dan falsafah bangsa itu Pancasila itu lebih memperkuat keyakinan saya bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan Pancasila itu. Dan barangkali ini Ibu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini dan sebagainya. Ya, sebagian besar dibantu dengan kepala rumah tangga tentunya. Tapi sebagian mengenai suatu kebijaksanaan itu semuanya saya yang menentukan. Jadi tetap ibu dan ibu di rumah, ibu rumah tangga. Ya. Sudah barangkali begitu Bu. Terima kasih banyak, ini kita diberi kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mempunyai keinginan untuk berwawancara dengan saya, menanyakan segala sesuatu. Ya, sebetulnya saya itu sudah lama tidak pernah menerima wawancara karena memang kadang-kadang saya sudah lupa memang keadaan zaman dulu. Sekarang ini kan sudah manula, jadi tidak begitu encer lagi. Tapi memang yang muda-muda kan harus juga nimba pengalaman ya Bu, pengalaman dari kan calon pengganti Bu, kan generasi pengganti. Dan saya harapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu akan memberikan perlindungan dan bimbingannya kepada anak-anak sekalian. Amin. Dan tahu menempatkan diri sebagaimana mestinya dan dapat mengambil bagian dalam perjuangan untuk menegakkan, mengisi dan mencapai tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Orek-orek atau pesan atau sudah banyak sekali orek-orek buat kenang-kenangan kamu. Iya, ini tadi kan kenang-kenangan pertanyaannya tadi. Itu dia. Gimana nih Pak? Masih ingat? Ingat lah. Masih ingat ya? Ingat sekali. Ini gimana nih Pak ceritanya? Dan pada saat itu tuh Bapak masih duduk di bangku SMA ya? Ya, saya SMA kelas 3. Oke, gimana Pak ceritanya kok bisa akhirnya Bapak membawa acara? Ini unik banget, menarik Pak. Iya. Jadi waktu itu saya pemret
SMA kelas 3. Oke. Nama program Tanah Merdeka. Tanah Merdeka itu adalah anak-anak SMA yang diseleksi. Ada juga mahasiswa tahun pertama, tahun kedua. Setelah mereka diseleksi dipilih untuk menjadi, waktu itu namanya Tanah Merdeka, reporter Tanah Merdeka. Nah, kita itu menjadi interviewer, mewawancara tokoh-tokoh. Kenapa? Karena TVRI waktu itu dipimpin oleh Pak Ishadi. Pak Ishadi ingin anak-anak muda melihat role model sebagai opsi buat mereka, tokoh-tokoh sebagai role model. Nah, tapi yang wawancara anak muda sendiri, bukan orang TVRI, yang sering senior-senior. Jadi saya termasuk yang terseleksi di situ. Lalu saya menjadi aktif di sana dan jadi pemret. Jadi saya mewawancara banyak sekali. Dan saya wawancara Pak Fuad Hasan di ruangan yang kemudian hari saya jadi Mendikbud di ruangan itu. Oh, waduh. Saya SMA tuh. Saya ini menarik banget nih pemirsa. Lalu saya wawancara Pak Wiyogo Atmo Darminto di ruang kerjanya, yang kemudian saya jadi Gubernur Jakarta di ruang kerja beliau. Karena tanpa kita pernah tahu. Iya, betul. Tapi saya wawancara juga dengan Krisye, dengan Taufik Ismail, dengan MH, Eros Jarot, banyak Semua sekali. ya, tokoh-tokoh. Ya seniman, ya budayawan, ya tokoh politik, ya macam-macam. Nah, kemudian cara kami kerja itu berangkat dari Jogja ke Jakarta, pas saat liburan itu wawancara sebanyak-banyaknya. Terus nanti pakai buat stok, di stok untuk ditayangkan. Kan itu nggak ada batas waktunya. Nah, waktu itu kami minta wawancara Pak Harto. Karena pada waktu itu kami bilang, Pak Harto itu sama petani ada kolom pencapir. Kenapa nggak boleh sama anak SMA? Nah, tapi kelihatannya waktu itu mereka itu begini. Sebelum dikasih Pak Harto, coba Butin dulu. Oke. Nih, wawancara Butin gimana nih? Iya. Kalau Butin oke, nanti baru Pak Harto. Kira-kira gitu loh, bayangan saya. Lalu kemudian kita wawancara Butin. Nah, itu juga unik. Kami menginap di semacam youth hostel gitu di Ancol, disiapin milik DKI waktu itu. Jadi DKI punya asrama, kami kontak Pak Gubernur Wiyogo, terus sama Pak Wiyogo dikasih tempat di situ. Kami nggak tahu apakah disetujui apa tidak, kan kita minta wawancara, nggak ada kabar. Tahu-tahu maghrib, kami dapat kabar dikasih tahu besok wawancara. Lalu diminta masukin pertanyaan malam ini. Dah, kita belum punya pertanyaannya. Terus mereka itu bilang nanti pertanyaannya dikirimkan saja. Jadi saya ke resepsionis di hotel itu, pinjam mesin ketik, duduk mesin ketik itu, berdua bertiga, yuk kita tulis pertanyaan buat Putin besok. Tulislah, saya yang ketik pertanyaan itu. Lalu kemudian kita kirim pertanyaannya ke ajudannya gitu. Dah,